Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat. Yang terhormat para guru besar, para senior, dan teman-teman sahabat sekalian, terutama Kang Hadi yang mengajak saya bermalam mingguan di sini. Malam mingguan saya sambil bawa kopi sendiri. Ini santai-santai aja ya Kang Hadi ya. Iya, Kita iya. kayaknya sudah berbulan-bulan diskusinya serius. Malam ini karena Santai judulnya lah. santai-santai kan, bercerita, berbagi cerita, hitung-hitung nostalgia gitu kali ya Kang Hadi. Ya. Mungkin saya sih mau berbagi aja. Saya sebenarnya mengangkat tulisan itu awalnya itu lagi searching foto-foto saya lama di Facebook, tiba-tiba saya nemu foto-foto saya yang awalnya itu berempat yang baju biru itu dengan teman-teman seangkatan saya, sesama dokter bedah angkatan 2005 di UNER. Terus saya jadi ingat-ingat, terus saya menghubungkan dengan berita-berita yang ada akhir-akhir ini. Saat ini sih saya bukan staf pengajar di center pendidikan, jadi nanti kalau memang ada sesuatu yang apa ya mungkin kebijakan-kebijakan yang saya nggak tahu ya saya minta tolong dikoreksi oleh senior-senior yang ada di center pendidikan. Cuman saya mau bercerita pengalaman saya aja. Sebenarnya saya ada rasa gini loh, kenapa sih sampai diberitakan seperti itu? Apa sih salah kita ini loh, apa sih? Apalagi kalau dibilang pendidikan modelnya seperti itu. Saya tuh capek juga sebenarnya menjawab pertanyaan dari orang-orang nggak cuman yang dari kedokteran aja. Bahkan orang-orang yang awam, teman-teman saya yang awam sampai bertanya-tanya, emang kayak gitu ya pendidikan spesialis itu? Jadi saya berpikir, aduh berarti kita ini di mata teman-teman yang awam, apa udah dianggap dalam tanda petik apa sejelek itu, apalagi kalau kita baca di instruksi dari Menteri Kesehatan itu, misalnya nih, bentuk perundungan fisik, memukul, mendorong, menjambak, kok sampai kayaknya kok sampai kata-katanya sampai segitu banget ya, orang yang nggak paham, akhirnya beranggapan apa pendidikan kita tuh sampai seperti itu. Kemudian diawali sebenarnya saya ingat bulan Februari 2023 kalau nggak salah, ada di salah satu TV ya, ada salah satu dokter yang menyebutkan tentang bullying. Waktu itu agak mulai rame tentang bullying. Ya. Saya ingat banget waktu RUU itu ada yang rame tentang bullying, mengatakan bahwa ada pendidikan spesialis yang menyuruh PPDS itu disuruh lari 15 kilo jam 11 malam. Saya kaget juga gitu. Seandainya saya yang disuruh lari karena saya hobi lari, seneng aja saya disuruh lari jam 11 malam. Pikirannya gini, daripada jaga mending saya lari malam-malam. Saya pikirnya gitu. Tapi saya mikir, apa mungkin? Nggak mungkin deh kayaknya. Kemudian lama-lama isu itu hilang, berganti dengan yang kita perjuangkan saat itu tentang mandatory spending, tentang genomik, tentang hal itu, sampai akhirnya tanggal 11 Juli RUU itu disahkan, kemudian muncul lagi berita beberapa hari yang lalu ada di salah satu media online, ada di situ disebutkan PPDS anestesi yang tidak disebutkan nama dan juga tidak disebutkan senternya dari mana, menyebutkan mengalami perundungan. HP harus nyala 24 jam. Kalau ditelepon senior harus jawab. Saya sampai diskusi nih sama teman-teman saya, termasuk sama suami saya yang mantan PPDS juga. Ya kita pun semalaman itu nyalakan HP gitu loh. Meskipun saya nggak sedang jaga, HP saya tuh nyala 24 jam. Paling nggak saya berpikiran, kalau ada misalnya pasien yang bekas ada goresan saya di situ, pernah saya operasi, dia harus masuk periksa apanya di UGD, paling nggak saya bisa langsung tahu, oh ini pasien saya. Jadi menurut saya, apakah harus menyalakan HP 24 jam itu suatu perundungan? Aneh juga jadinya kalau itu dianggap perundungan. Dan saya sampai sekarang pun saya merasa ya saya mungkin karena terbiasa menyalakan HP 24 jam. Jadi sekarang ya saya fine-fine aja sih. HP nyala terus selama 24 jam penuh nggak pernah mati. Sampai saya bercandaannya biasanya gini. Makanya jangan beli HP second-nya dokter. HP second-nya dokter itu baterainya pasti ngedrop karena bertahun-tahun nyalanya 24 jam. Saya selalu berkata seperti itu. Maksud saya adik-adik yang manis menyalakan HP 24 jam dan ngangkat HP itu kayaknya nggak cuma di PPDS aja.
pun misalnya anak-anak kita yang SMP, SMA ditelepon gurunya misalnya, ya harus diangkat dong HP-nya. Masa juga dia harus dianggap sebagai perundungan? Enggak kan? Sebenarnya menanggapi ini saya ada dua hal, antara sedih dan lucu. Saya coba sedihnya dulu. Kok ada ya sampai yang memframing seperti itu tentang pendidikan? Entah saya tidak berprasangka yang aneh-aneh, apakah ada yang menyebutkan mungkin untuk mengalihkan perhatian ke center pendidikan dari hal lain, entah apa itu maksudnya, saya tidak berprasangka, tapi kenapa ya harus memframing pendidikan itu sampai seperti itu? Artinya kan berarti kakak-kakak kelas kita, guru-guru kita dituduh melakukan hal seperti itu. Nah, yang kedua lucu. Lucunya adalah yang pertama, pernah nggak sih dilakukan polling misalnya? Jumlah PPDS se-Indonesia ini ada berapa ribu? Kalau dilakukan polling, berapa persen yang tahu arti perundungan itu di pendidikan? Berapa persen yang kalau tahu artinya merasa pernah mengalami perundungan? Saya nggak yakin kalau jumlahnya lebih dari 10%. Menurut saya ya, mungkin ada yang berpendapat lain, monggo silakan. Yang kedua, saya merasa lucunya adalah apakah memang itu tugas Kemenkes untuk mengurus perundungan itu? Saya rasa selama ini sudah ada fatwa dari MKEK tentang perundungan termasuk di lingkungan pendidikan. Saya rasa itu juga salah satu mungkin tugasnya dari organisasi profesi, mungkin perhimpunan, karena yang saya tahu Perhimpunan Dokter Spesialis itu PPDS itu adalah anggota muda. Misalnya saya di PABI, beda. PPDS itu adalah anggota muda. Seharusnya kalau ada terjadi seperti itu, mungkin misal ada dugaan seperti itu, mungkin bisa melalui entah itu perhimpunan atau organisasi profesi. Kenapa itu yang tidak dioptimalkan? Nah, kalau membaca dari instruksi Kemenkes juga ada verbal. Verbalnya itu aneh juga. Misalnya disebutkan mengancam, mempermalukan, merendahkan, memberi panggilan nama lain, kemudian mengintimidasi, memaki. Ya kadang-kadang kan kita juga dididik untuk ya tanpa sengaja mungkin berbicara agak keras, tapi sebenarnya tujuannya maksudnya bukan itu juga. Misalnya, kalaupun kita sampai merasa itu sebagai suatu bullying, perundungan, kita dendam dong dengan kakak kelas, mungkin dengan guru-guru. Tapi kalau kita lihat, kalau ada acara reuni atau acara ilmiah di satu tempat, teman-teman kita itu berbondong-bondong dari daerah-daerah menyempatkan untuk hadir. Ketemu dengan teman-teman reuni itu sesuatu yang menyenangkan. Saya rasa jadi kalau itu dianggap dulu waktu pendidikan disebut perundungan, ya jadinya kita jadi merasa aneh juga. Kemudian ada juga disebutkan jangan memberikan tugas di luar batas yang wajar. Itu juga menimbulkan arti yang mungkin banyak artinya. Kita menyadari bahwa kedokteran itu sesuatu seni. Semakin kita banyak pengalaman, semakin kita banyak menghadapi pasien yang bermacam-macam, itu tentunya pengalaman kita akan semakin banyak. Jadi kembali mindset kita nggak menganggap itu sebagai perundungan. Misal, dulu kalau di UNER itu kita ada kebiasaan dan kewajiban memang harus menyelesaikan pasien. Artinya kalau misalnya saya merawat pasien itu dari hari Senin, misalnya pasien itu belum bisa dikerjakan sampai hari Selasa, hari Rabu, ya saya harus nunggu mulai dari Senin, Selasa, Rabu sampai pasien itu saya operasi dan saya ikuti. Apakah itu nanti dibilang memaksa di luar jam jaga? Enggak juga dong. Itu melatih kita untuk bertanggung jawab juga terhadap pasien-pasien kita. Dengan melihat lebih banyak pasien, tentunya pengalaman bervariasi sebagai seni itu saya merasa banyak manfaatnya untuk saya. Kalau saya tadi sebutkan di tulisan saya oknum, ya namanya oknum di mana-mana pasti ada namanya oknum. Apakah ada oknum perundungan itu? Saya tidak bilang ada, tetapi saya juga tidak bilang tidak ada. Mungkin ada. Kenapa saya bilang mungkin ada? Saya karena nggak tahu. Saya tidak akan mengatakan sesuatu iya atau tidak kalau saya tidak mengalaminya sendiri. Ibaratnya kalau kita mau makan mangga, kita mau bilang rasa mangga, kita harus pernah makan mangga. Ya, kita tidak bisa membedakan itu misalnya dengan minum sirup mangga aja pasti akan beda dengan rasa mangga yang sebenarnya. Jadi ya mungkin dalam kesempatan ini ya ini juga berusaha apa ya? Saya berusaha memberikan mungkin yang sedang lagi mau akan pendidikan atau mungkin yang apa ya
putranya atau saudaranya ada yang di pendidikan, mungkin kita saling sama-sama memberikan, meluruskan hal-hal yang beredar di luar, yang kadang-kadang menyesatkan kita sampai ada anggapan-anggapan